Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut aja dulu itu. Nanti masuknya kalau udah setelah bagikan itu aja. Masuk bentar. Yang penting nanti waktu saya screenshot absen kamu masuk aja. Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin. Sebenarnya ya, karena kalian sudah mau menghadapi ujian akhir, kita hanya tinggal mereview aja beberapa hal lagi yang mungkin belum sempat kita review kemarin. Ya, salah satunya adalah tentang kalimat efektif. Jadi kemarin ada beberapa aspek tentang kalimat efektif. Bentar ya, saya buka dulu. Oke, ini yang kemarin kita bahas. Kemarin kita udah banyak beberapa bahas. Kemarin sampai ini udah ya kayaknya. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi harus bayar uang kuliah, ini sepertinya udah. Terus kami datang agak terlambat. Ini juga udah perluasan. Ntar ya, lagi loading. Jadi keparalelan itu contohnya seperti ini, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Jadi kalau yang namanya paralel, paralel itu dia harus sama di kedua sisi, sama dengan sejajar kemarin. Jadi kalau dia udah berimbuhan berikutnya juga berimbuhan pada perincian yang lebih dari dua unsur. Gitu. Jadi bentar ya, ini loadingnya kenapa lama banget? Ini yang saya share udah terlihat ya? Sudah terlihat, Sat. Lagi Iya, loading. iya, oke. Sorry. Nah, ini dia. Ketegasan. Jadi yang dimaksud dengan ketegasan ialah suatu perlakuan penonjolan pada sebuah unsur. Jadi kalau misalnya dia pokok dalam sebuah kalimat itu perlu ditonjolkan. Misalnya
Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Sebenarnya ini intinya subjek predikat juga sih. Jadi sebuah kalimat yang baik itu kita bisa ambil subjek dan predikatnya. Jadi ada presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini. Berarti presiden mengharapkan atau harapan presiden. Nah, terus selanjutnya membuat urutan kata yang bertahap. Nah, ini sering juga disebut sebagai majas klimaks. Jadi mulai 1000, sejuta, 100, tapi berjuta-juta rupiah. Jadi sebuah majas yang konsisten juga diperlukan dalam membangun kalimat efektif. Boleh menggunakan majas, tapi urutannya harus sesuai. Seperti tadi ya, urutannya mulai dari yang terkecil ke yang paling kompleks. Menggunakan kata-kata repetisi. Misalnya, saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. Nah, tapi akannya di sini yang kurang pas. Mengulang boleh, cuman akannya yang kurang pas. Lalu melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Terus melakukan partikel penegasan. Partikel itu seperti lah, terus kah, tah, pun. Misalnya, saudaralah yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada kata yang dimaksud dengan hemat, berarti nggak perlu bertele-tele ya. Ada kata-kata seperti, karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Karena tidak diundang, dia tidak dapat datang ke tempat itu. Maksudnya hemat itu, ada sih beberapa kata dalam proses penulisan kalimat yang bisa kita lesapkan. Salah satunya adalah subjek, ya. Salah ini. Di sini kan ada dua subjek, ia dan dia. Tapi kan maksud ia dan dia ini adalah orang yang sama. Nah, jadi dalam proses pemajemukan kalimat, salah satu subjek kalau subjeknya sama, itu boleh kita hilangkan. Saya tulis di chat ya, biar lebih jelas. Soalnya di sini agak kurang kondusif suaranya. Nah, di sini jadi kalau dalam penulisan kalimat majemuk, penulisan kalimat majemuk di situ ada dua hal yang perlu kita hematkan. Jadi kan kalau kalimat majemuk itu pastinya terdiri dari dua klausa, ya. Ya, dua klausa itu berarti ada dua subjek ditambah dua predikat. Oke ya, sampai situ dapat. Nah, si predikat itu kan menjadi inti dari klausa. Jadi yang namanya predikat itu kan disebut sebagai inti klausa. Dia nggak boleh dilesapkan. Yang boleh dilesapkan atau dihilangkan dalam proses kalimat majemuk itu adalah subjeknya. Dengan catatan kalimatnya sama. Ya, boleh dilesapkan, catatan kalimatnya sama. Atau subjeknya itu masih subjek yang sama. Seperti ia dan dia tadi. Tapi kalau subjeknya udah beda, nggak boleh. Gitu ya. Nah, terus penghematan juga dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian hiponim. Hiponim itu adalah kata khusus gitu. Ia memakai baju warna merah. Orang udah tahu warna itu udah pasti merah. Merah itu udah pasti warna gitu. Misalnya lagi kamu bilang, saya menanam bunga mawar. Orang udah tahu mawar itu pasti bunga kan, nggak mungkin nama makanan gitu. Walaupun ada merek tertentu yang menggunakan mawar, tapi kan kalau menanam mawar udah pasti itu bunga gitu. Nah, jadi bunganya itu nggak usah ditulis lagi. Itulah namanya hiponim. Hiponim itu namanya kata khusus. Ya, jadi kata khusus itu nggak usah lagi ditulis kata umumnya. Saya memakai baju merah atau saya menanam mawar. Ya udah, orang udah tahu itu pasti bunga. Nah, selanjutnya penghematan dapat dilakukan dengan cara
menghindarkan kesinoniman dalam suatu kalimat. Jadi misalnya dia hanya membawa badannya saja, dia hanya membawa badannya. Jadi nggak usah pakai saja lagi, hanya pakai saja lagi. Hanya dan saja itu kan sama seperti kita menulis sangat dan sekali. Dia sangat pintar sekali. Udah sangat sekali lagi. Nah, itu nggak perlu. Dia hanya menulis saja. Hanya dan saja itu nilainya juga sama, seperti just dalam bahasa Inggris. Just dan also itu nggak boleh di kalimat yang sama. Gitulah dalam bahasa Indonesia. Hanya dan saja itu juga nggak boleh di kalimat yang sama, karena dia nilainya sama. Lalu penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Misalnya para tamu-tamu, banyak anak-anak, beberapa orang-orang. Udah pastilah kalau tamu-tamu itu udah para pasti jamak. Orang-orang itu udah pasti lebih dari satu, ngapain pakai beberapa lagi, gitu kan? Nah itulah yang dimaksud dengan tidak boleh lagi kita menambahkan kata sandang berbentuk jamak pada kata-kata yang sudah nilainya jamak. Atau tidak boleh lagi kita menambahkan kata sandang majemuk jamak pada kata-kata yang sudah kata ulang. Karena biasanya kata ulang itu pasti maknanya sudah lebih dari satu. Lalu ada kecermatan. Contohnya gini, tidak menimbulkan ambiguitas atau penafsiran ganda. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Yang diceritakan menceritakan tentang putra-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Yang diceritakan menceritakan, maksudnya apa gitu kan? Langsung aja yang diceritakan atau yang menceritakan tentang putra dan putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Diceritakan yang diceritakannya nggak usah ditulis lagi. Kisah ini menceritakan tentang, itu aja. Lalu mahasiswa perguruan yang terkenal itu, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu kan dua makna. Ini yang terkenal siapa? Mahasiswanya atau perguruan tingginya? Jadi yang jelas, langsung aja. Mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah perguruan tinggi. Udah tahu lah orang. Atau mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu, boleh. Jadi jelas dia, yang terkenal itu siapa? Mahasiswanya atau perguruan tingginya. Itu dia. Selanjutnya ada yang dikatakan sebagai kepaduan. Ini juga sering keluar di soal-soal TPS ya. TPS, terus soal-soal STAN, IPDN. Beda antara kalimat efektif dan kalimat padu. Efektif memiliki struktur yang tepat, sementara padu itu biasanya dia mendukung gagasan inti. Misalnya ini, surat itu saya sudah baca. Padu itu berarti pernyataan itu tidak terpecah-pecah informasinya. Satu kesatuan. Surat itu saya sudah baca. Surat itu sudah saya baca. Gitu. Jadi kalau misalnya surat itu saya sudah baca, seolah-olah yang dibacanya itu mungkin bukan surat. Gitu. Terus yang kedua, saran yang dikemukakan kami akan pertimbangkan. Ini sebenarnya apa? Dia mempertimbangkan sesuatu yang lain di luar saran atau gimana? Maka yang benar adalah saran dikemukakan. Yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Lalu mereka akan membicarakan kehendak rakyat. Mereka akan membicarakan kehendak rakyat. Gitu kan? Jadi di sini dijelaskan lebih rinci lagi. Mereka akan membicarakan kehendak rakyat. Kalau yang atas kan mereka akan membicarakan daripada kehendak rakyat. Itu mubajir preposisi. Jadi daripadanya nggak usah kita buat. Makalah ini akan membahas tentang desain interior pada rumah-rumah adat. Makalah ini akan membahas desain interior pada rumah adat. Jadi nggak usah pakai kata tentang lagi. Jadi biasakan ya, tentang, daripada itu kadang-kadang nggak perlu kita tulis lagi dalam kalimat. Jadi preposisi, terus kata-kata akan ya, kami kebutuhannya akan makanan, langsung aja kebutuhannya terhadap makanan gitu. Permintaan akan jeroan gitu aja gitu. Jadi dia langsung jelas, nggak usah pakai kata akan, nggak usah pakai kata tentang, tidak usah pakai kata seperti
desain ya, desain interior itu kan di situ kalau misalnya kita bilang ada kata akannya, sebenarnya ini kurang efektif juga. Langsung aja makalah ini membahas desain interior gitu. Jadi akan itu kalau bisa dihilangkan. Kecuali memang menunjukkan waktu tertentu gitu. Lalu kelogisan, waktu dan tempat kami persilahkan. Gimana sih mempersilahkan waktu dan tempat gitu kan? Yang benar itu kan adalah Bapak Menteri kami persilahkan. Yang mempersilahkan itu adalah orangnya, bukan waktu dan tempatnya. Gimana kamu mempersilahkan waktu? Terus untuk mempersingkat waktu kita teruskan acara ini. Waktu nggak bisa dipersingkat, tapi bisa dihemat. Gitu. Karena waktu memang pada dasarnya 24 jam satu hari. Dah, itulah segelintir tentang penulisan kalimat efektif. Ada pertanyaan? Nggak ada, Sat. Lanjut aja, Sat. Oke. Bentar ya. Oke ya. Udah sampai di situ, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke buku aja. Kemarin kan kita udah bahas tentang buku yang masalah konten bahasa esai, halaman 215. Coba dibuka bukunya. Kalau nggak boleh dilihat layarnya aja. Jadi kita udah mengembangkan kalimat efektif kemarin. Nah, ini kaidah-kaidah kebiasaannya. Ada 4 ya. Yang pertama ada banyaknya menggunakan pernyataan yang persuasif. Terus penggunaan pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari. Coba kalau yang persuasif itu dia biasanya lebih kepada hal-hal yang mengajak. Tapi kalau pernyataan yang bersifat menilai, biasanya dia ada masalah plus minus. Tapi tetap harus sampaikan dengan kalimat yang efektif. Contoh pernyataan menilai itu adalah novel ini memang belum disesuaikan dengan kurikulum pembelajaran sastra yang dibutuhkan pemerintah. Tetapi novel ini berhasil mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya daerah yang disampaikannya gitu. Jadi ada nilai-nilai atau hal-hal plus minus yang dibutuhkan. Lalu penggunaan istilah teknis. Jadi namanya kritik sastra atau esai itu pasti kadang-kadang juga menggunakan istilah teknis atau istilah yang memang berkaitan dengan hal-hal yang merujuk pada bidang ilmu tertentu. Lalu menggunakan kata kerja mental. Ya, kata kerja mental itu adalah kata kerja yang tadi saya bilang dia
berkaitan pada tindakan yang sifatnya tidak fisik. Misalnya memahami, mencintai, memutuskan, mendesain. Nah itu dia nggak nampak secara fisik, gitu ya. Terus di bawah ada kita mengkaji buku-buku atau nilai-nilai dalam buku non-fiksi. Nah ini nama nilai sosial ekonomi, terus ada nilai moral. Kalau nilai moral itu dia yang terkait dengan, jadi kan di sini kamu ada ringkasan sedikit, mungkin nanti di ujian akhir ada masuk ya. Jadi buku non fiksi itu adalah buku yang sifatnya ilmiah, merujuk pada bidang ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara fakta, bukan sastra ya, bukan juga hayalan. Lalu dalam proses menilai buku non fiksi itu ada hal-hal yang bisa kita ambil. Yang pertama nanti di dalamnya itu ada nilai moral. Moral itu yang terkaitan dengan norma dan di masyarakat. Ada nilai sosial yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Ada nilai agama. Ada nilai estetika ya. Kalau dalam bentuk kayak misalnya Candi Borobudur, terus misalnya penilaian tentang keindahan alam Indonesia, maka ada namanya nilai estetika atau nilai keindahan. Ada juga nilai etika, nilai yang berkaitan dengan moral tadi, nilai religi, terus nilai pendidikan, budaya. Kalau budaya itu terkait dengan kebiasaan. Beda sama pendidikan. Kalau pendidikan itu tentang paradigma berpikir. Jadi kalau kita mengambil nilai pendidikan, carilah part-part yang mengandung tentang bagaimana si penulis berpikir atau bagaimana penulis belajar menanggapi dunia luar. Nah itu pendidikan. Tapi kalau tentang yang biasa dilaksanakan di masyarakat, itu adalah nilai budaya. Jadi budaya itu kebiasaan. Apakah ada nilai benar salah terhadap budaya itu relatif sih sebenarnya. Mungkin ada budaya tertentu yang kalau kita nilai, wah ini kayaknya luar biasa kali nih, kayak budaya Papua ya kan. Ada budaya orang pakai koteka, apa segala macam. Mungkin kalau kita yang orang udah terbiasa dengan pakaian lengkap, sepertinya budaya itu ini sekali ya gitu. Kenapa aneh gitu budayanya nggak sopan. Tapi yang namanya budaya mereka gitu. Makanya tidak ada masalah relatif benar salah. Beda sama agama itu dia adalah nilai yang di atas budaya, di atas kemanusiaan, di atas nilai sosial. Biasanya agama manapun pasti mengajarkan kebaikan. Ya kan nilai-nilai agama itu bisa kita samakan gitu. Maksudnya kesamakan di agama yang sama. Misalnya agama Islam di Papua sama agama Islam di daerah Sumatera ya harus sama nilainya, mana boleh beda-beda gitu. Tapi kalau budaya nggak bisa kita samakan. Budaya di Sumatera Utara aja sama Sumatera Barat mungkin beda. Tapi kalau namanya agama dimanapun penerapan dan aplikasinya pasti sama. Gitu ya. Itu nilai-nilai. Jadi lihat masalah generalisasi nilai itu tidak sama di setiap tempat, tapi ada beberapa nilai yang memang harus sama. Oke, itu untuk nilai-nilai. Boleh lah ya, nilai-nilai itu agak-agak dicatat karena sering muncul di soal ujian akhir. Untuk kisi-kisi ujian itu nanti ada ada beberapa tentang kelas 12 yang seperti kritik sastra, esai, artikel. Terus ada yang di kelas 11. Di kelas 11 itu kalau nggak salah kemarin yang dikeluarkan itu adalah teks karya ilmiah dan resensi. Kalau yang di kelas 10 itu nanti yang keluar ujiannya tentang teks negosiasi. Ya. Jadi di situ ada, ntar nih saya bacakan ulang resensinya. Terus saya kirim nanti ke teman kamu. Jadi ujian akhir kan setelah ini kamu ujian sekolah.
Nah, nanti ada yang keluar itu tentang teks artikel. Jadi kisi-kisinya itu nanti kita menilai atau mengevaluasi sebuah artikel. Jadi nanti ada penggalan artikel, kamu disuruh mengevaluasi faktanya. Faktanya apa, gitu kan? Terus yang kedua, kamu menentukan kaidah kebahasaan. Salah ada konjungsi yang bernilai penambahan, terus ada konjungsi yang bernilai pertentangan, itu nanti keluar di soal ujian. Lalu ada teks kritik sastra dan esai. Ya, kritik sastra dan esai itu misalnya perbedaannya apa? Kemarin kan ada kita pelajari ya. Kalau esai dia lebih ke pendapat penulis, sementara kalau kritik lebih ke fakta-fakta di lapangan. Misalnya kamu baca buku terus kamu nilai. Itu kalau kritik ada bendanya yang dinilai. Kalau esai nggak ada. Misalnya kita membicarakan tentang kebersihan. Ya udah dari aspek apa aja gitu. Nggak mesti ada contoh nyatanya. Terus kalau esai sifatnya lebih subjektif. Sementara kalau kritik pasti objektif karena namanya kritik itu didasarkan pada bidang ilmu tertentu. Terus nanti ada juga mengkonstruksi ya atau membangun sebuah kritik. Jadi nanti ada sebuah pernyataan, konten bahasa, kamu nanti buat kritiknya. Ada juga konten bahasa esai, seperti tadi ya, ada kata kerja mental, itu jangan dilupakan. Coba nanti ujian dibaca-baca, kata kerja mental, kata kerja material, kata teknis, terus pernyataan persuasif, nanti kamu bisa bedakan. Soalnya ini kan esai semua soalnya. Terus ada teks prosedur, yang kelas 11 teks prosedur. Ingat, prosedur itu adalah teks yang membicarakan tentang cara kerja, urutan langkah. Misalnya cara berwawancara yang baik, kamu harus tetap tenang, terus ekspresif, antusias, gitu-gitu. Itu prosedur. Langkah kerja, yang penting dia strukturnya ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Terus ada eksplanasi. Kalau kelas 10-nya eksplanasi, eksplanasinya itu explain ya, teks yang menjelaskan sesuatu, strukturnya mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Misalnya bagaimana eksplanasinya terjadi banjir. Apa banjir itu sebenarnya? Apakah banjir itu genangan air kita sebut banjir, gitu kan? Terus urutan sebab akibatnya kenapa bisa terjadi banjir? Lalu banjir itu gimana pemahaman dan solusinya? Itu interpretasi. Lalu ada eksposisi teks. Nanti di sini kamu diminta untuk membuat sebuah tesis. Ingat, struktur eksposisi itu dimulai dari tesis, argumen, rekomendasi. Jadi kamu diminta nanti untuk membuat tesisnya. Kalau nggak, tapi nanti ada temanya sih dikasih, kamu lalu suruh buat tesis. Tesis itu pendapat awal. Kalau argumen kan data pendukung. Sementara kalau reorientasi atau penegasan ulang itu dia tentang solusi. Ya, kisi-kisinya nanti saya kirim ke Rabiah nanti biar dia yang share ke kamu. Atau nanti kalau mau kisi-kisinya, ping saja saya di WA, nanti saya kirim kisi-kisinya. Oke? Sampai di situ untuk ujian dan untuk materi yang baru saya sampaikan, ada pertanyaan nggak? Ada yang kurang jelas nggak? Jadi saya baca ulang ya, ada beberapa teks yang akan keluar di ujian. Pertama artikel, yang kedua kritik sastra dan esai, yang ketiga prosedur, yang keempat eksplanasi, yang kelima eksposisi. Jadi ada 5 teks yang akan diujiankan di ujian sekolah. Oke? Rabiah udah boleh masuk aja coba, biar saya screenshot. Hah? Nggak bisa ya? Kenapa? Oh, ya udah, oke. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, catatannya jangan lupa ya, setiap kali masuk seperti yang tadi saya bilang, konten bahasa, struktur, terus masalah ini yang saya tulis di chat ini, yang di chat ini biasanya yang penting, makanya saya tulis. Karena yang namanya penulisan konjungsi nggak hanya di SMA aja keluar. Kalau kamu niat lanjut S1, maka nanti kamu di universitas mau ngerjain skripsi, mau S2 ngerjain tesis, mau 3 ngerjain disertasi, mau jurusan apa saja, yang namanya penulisan sesuai dengan standar bahasa itu pasti diperlukan. Lucu ya kalau nanti kamu udah jadi S1, terus kamu nuliskan kata hubung aja nggak tahu letaknya yang benar di mana.
Dan di sana nggak diajar-ajari lagi. Maka catatan-catatan yang saya tulis di chat ini adalah catatan penting, jadi harap dibuat di buku catatan. Oke, masalah kapan nanti diperiksa Ustadz? Nanti diperiksa ketika saya mengoreksi nilai ujian akhir. Jadi sekaligus nanti saya minta foto-foto catatan kamu, gitu. Dan diperiksa atau tidak sih sebenarnya ini kan adalah hal yang penting, jadi wajib dicatat. Oke, terima kasih sudah hadir. Beberapa teman kamu ada yang datang ke sekolah sehingga dia berhalangan untuk masuk Zoom, tapi mereka tetap hadir. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.